Eyvallah kardeşim. Tiga bulan kemudian, Kemenkes dan Bayezid pun tiba di ibu kota. Rakyat banyak yang menantikan kepulangan mereka. Ey ahali! Kemenkes pun lalu berbicara, "Hai orang-orang, Sultan Murad telah memenuhi kewajiban agama, jihad dan Gaza. Revan telah menjadi tanah Ottoman lagi. Raja kita memimpin prajurit berbaris ke Tabriz." Orang-orang pun sangat senang mendengar berita kemenangan itu. Mereka bersorak-sorai meneriakkan panjang umur kepada raja. Cihat ve Gaza farzını eda etmiştir. Yeniden Osmanlı mülküdür. Di antara kerumunan itu ada Gulbahar Sultan. Gulbahar pun membuka cadarnya hingga pangerannya bisa melihatnya. Gitmemiz gerek. Kemenkes pun berkata, "Pangeranku, kita harus segera pergi." Akhirnya, pangeran dan Kemenkes meninggalkan tempat itu. Gulbahar lalu berbicara pada Yakub. "Ketika aku mengharapkan untuk mendengar Sultan Murad meninggal, aku malah mendengar kemenangannya." Yakub menjawab, "Ferhat nampaknya mengacaukan segalanya." Gulbahar pun berkata, "Sejak ekspedisi ini belum berakhir, kenapa putraku kembali ke ibu kota? Aku memiliki firasat yang buruk, Yakub Bagaimana jika Sultan Murad mencurigainya?" Yakub menjawab, "Aku tidak berpikir demikian, Sultan aku. Jika tidak, Raja tidak mungkin mengirimkan pangeran ke ibu kota." Payitahta yollamazdı. Di tenda raja, Emir dan bersama orang-orang kepercayaan raja berkumpul bersama. Emir pun berkata, "Aku banyak mendengar tentang dirimu. Tampaknya mereka semua berbohong. Aku tahu betapa kamu menghargai sastra dan puisi. Aku tahu kamu juga baik dalam berpuisi. Aku akan senang suatu hari mendengar kata-kata dari jiwamu." Ruhunuzun kelamını duymak isterim. Raja pun tersenyum, lalu bertanya, "Apa yang mereka katakan tentang diriku? Apakah mereka mengatakan aku kejam?" Emir menjawab, "Mereka mengatakan kamu tidak punya toleransi terhadap siapapun. Meskipun ada kata-kata kasar tentang para bangsawan di Sihami Gaza, di mana kamu menoleransi Nefi. Saat itulah aku menyadari apa yang mereka katakan adalah kebohongan." Raja pun berkata, "Berikan aku Sihami Gaza. Mari kita lihat siapa yang kamu sindir." Nefi pun memberikan puisinya. Yang dulu Silahkar pernah bilang bahwa Nefi punya kumpulan puisi yang disebut dengan Sihami Gaza. Nefi pun menyerahkan buku itu dan berkata, "Aku hanya menulis apa yang aku yakini benar." Raja pun kemudian membacanya. Isinya begini. Ne güne kaldı medet devleti Ali Apa yang terjadi pada negara besar dinasti Ottoman? Sangat disayangkan, sangat memalukan. Mengapa begitu banyak penderitaan? Dasar anjing. Kamu pengkhianat. Kamu pengkhianat terbesar. Dasar babi. Aku harap aku mengetahui sesuatu yang akan bisa menjatuhkanmu, dasar anjing. Bu ne madem a köpek. Ni devlet mi olur? Ah hınzır. Sanatın sahibi. Bilsem. Gökten nazire indi. Setelah membaca buku itu, Raja berkata, "Kamu menulis buku ini di dalam puisimu dan akan mendapatkan masalah karena lidahmu. Gila ya, syair dari si Nefi ini. Pakai anjing babi pula itu." Raja pun berkata lagi, "Siapa anjing itu? Apakah aku?" Hicvettiğin a köpek. Ben miyim? Haşa hünkârım. Nefi yang sudah terlihat ketakutan, ia pun menjawab, "Tidak, rajaku.
Siapalah diriku ini? Aku menulis ini untuk Abaza Mehmet Pasha. Aku tahu bagaimana dia menyiksa orang-orang. Merhum Abaza Mehmet Paşa'ya yazdım. O hicvettiğin zat benim veziri Sani. Raja pun menjawab, dia adalah wazirku. Aku menganggapnya sebagai penghinaan terhadap dewanku. Mulai dari sekarang, aku melarangmu membuat sindiran Nefi. Nefi pun menjawab, Rajaku, kumohon, aku tak bisa menghentikan tanganku untuk memegang pulpen ataupun lidahku yang tidak menyindir. Hicvin döküldüğü dili mi? Olacaksın Nefi. Raja pun menjawab, kamu akan Nefi, atau aku akan memotong lidah dan tanganmu. Nefi pun tak bisa berkata apapun lagi. Dia hanya diam, lalu duduk. Dilini de keserim. Kembali ke istana, Sinan pun datang menyambut Pangeran Bayezid di gerbang. Şehzade Bayezid Hazretleri. Sinan berkata, Pangeran Bayezid, kamu datang dengan cepat. Kami sangat khawatir. Apakah segalanya baik-baik saja? Bayezid menjawab, ya, kami kembali dengan berita baik. Ibu kota sudah lama ditinggalkan. Yerevan juga sudah jatuh. Buatlah pengumuman di mana-mana. Sinan pun menjawab, baiklah pangeran. Aku tidak meragukan bahwa raja akan menang. Kemenangan ini akan membuat raja semakin kuat. Bayezid menjawab, ya, dan kakakku juga mengirimkan surat kepada Qasem Sultan. Jadi, kita harus pergi ke istana lama. Eski saraya gitmem icap ediyor. Kösem Sultanımız burada. Sinan pun menjawab, Qasem Sultan ada di sini pangeranku. Setelah raja meninggalkan ibu kota, Qasem Sultan pun kembali. Hünkârımızın sefere çıkmasının akabinde Di dalam ruangan, Qasem nampak gelisah karena sudah mendengar hanya Bayezid yang kembali dan Kemenkes. Qasem pun berkata, bagaimana jika apa yang dikatakan oleh Gulbahar adalah kebenarannya? Bagaimana jika Bayezid datang kemari hanya untuk mengatakan bahwa putraku telah meninggal? Ya Bayezid oğlumun ölüm haberini getiriyorsa? Allah korusun sultanım. Hachi menjawab, amit-amit sultan aku. Tidak lama, pangeran pun lalu masuk. Valide sultanım. Qasem pun segera bertanya, Bayezid, Kemenkes, mengapa putraku tidak ada di sini? Apakah sesuatu terjadi pada dirinya? Oğlum niye gelmedi? Başına bir şey mi geldi yoksa?